Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Adriano Rusmi. Sebelumnya mungkin saya bacakan CV beliau, Bapak Ibu sekalian. Ini dia, beliau adalah seorang psikolog dan juga seorang konsultan SDM dan pendidikan. Beliau juga Dewan Pakar Masjid Salman ITB, konselor pendidikan akil balik, pendidikan feminitas untuk perempuan, Majelis Lukmanul Hakim untuk laki-laki, dan perumus Imanik Spiritual Education Psychology. Pembina Akil Balik Community, pendiri The Akil Balik Institute. Dan juga ini pengalaman beliau banyak sekali ya Bapak Ibu, kalau saya bacakan sepertinya banyak sekali. Ini mungkin nanti bisa kenalan lebih lanjut juga dengan beliau langsung dan juga kita siap menerima materi dari beliau. Intinya ini beliau sangat banyak sekali ya ilmunya, sehingga mestinya kita di sini benar-benar menyiapkan untuk bisa menerima ilmu dari beliau gitu. Selanjutnya saya berikan kepada Ustadz Adriano Rusmi waktu dan tempat, dipersilakan kepada beliau. Monggo Ustadz. Baik. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sadaqallahul adzim. Baik Bapak Ibu, ayah bunda sekalian dirahmati Allah, para shaimin shaimat. Alhamdulillah pagi ini hanya karena izin dari Allah kita bisa dipertemukan walaupun dalam majelis yang sifatnya online ya. Namun demikian, walaupun ini online, saya sangat berharap adab-adab majelis tetap kita tegakkan. Mari kita bayangkan bahwa kita ini sedang bertemu offline, sedang bertatap muka ya. Sehingga di antara adabnya tentunya menyalakan kamera dan kemudian tentunya fokus memperhatikan materi yang disampaikan. Baik, ayah bunda sekalian, pertama nanti saya tolong diingatkan ya oleh moderator bahwa waktu saya barangkali cuma sampai jam 10:15 ya. Itu udah termasuk tanya jawab, karena saya jam 10:30 juga ada online yang lain ya. Nah baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang peran ayah ya. Sebagaimana tadi dalam pembukaan dibacakan ayat suci Al-Quran dan hampir sering ya bahwa ayat yang dijadikan pembukaan dalam acara-acara parenting semacam ini hampir selalu surat Luqman. Dan kita sama-sama tahu Luqman adalah seorang ayah. Luqman bukan seorang ibu. Sehingga kemudian kita perlu membahas seberapa besar sih peran ayah dalam pendidikan anak-anak kita. Kok sampai-sampai selalu bicara tentang pendidikan anak. Surat yang sering populer dibacakan adalah surat Luqman. Ya. Nah baik, kita masuk ke slide yang pertama ya. Indonesia masuk dalam kategori the fatherless country. Sebuah negeri tanpa ayah. Katanya ayahnya antara ada dan tiada. Secara resmi, seorang anak Indonesia pada punya ayah. Tapi seringkali dari sisi peran,
peran ayah itu begitu terbatas. Seakan-akan anak-anak kita dikatakan bagaikan anak-anak yang tanpa ayah. Dan salah satu ciri satu masyarakat itu ayahnya nyaris tak berfungsi dan tak berperan, itu adalah kalau anak-anak kita itu kualitas egonya lemah ya. Kualitas keakuannya itu lemah. Mudah terpengaruh, tak percaya diri, tak berani menegakkan kebenaran dalam kesendirian, tak berani berkata tidak, dan seterusnya. Ini adalah satu pertanda bahwa satu masyarakat yang ayahnya tak terlalu hadir. Beberapa waktu yang lalu seorang ibu bertanya pada saya, Ustadz, bagaimana cara memisahkan antara anak saya dengan temannya? Lalu saya bilang, kok dipisahkan, Bu? Bukankah anak itu butuh teman? Dan kebutuhan sosial itu kebutuhan yang sangat fitrah pada diri manusia. Lalu ibu ini bilang, habis capek Ustadz, pagi kami ajarkan kebaikan, siang dia bergaul dengan temannya, lalu sore dia pulang membawa keburukan. Lalu saya katakan pada ibu ini, Bu, ibu mungkin udah mengajarkan kebaikan pada anak ibu, tapi ayahnya tak menguatkan individualitasnya. Jadi anak ini individualitasnya buruk, Bu. Dia itu tak percaya diri. Boro-boro dia itu mempengaruhi temannya. Dia itu termasuk yang mudah dipengaruhi temannya. Coba seandainya ibu mengajarkan akhlak, kebaikan, lalu bapaknya mengajarkan ego dan individualitas, kan jadi klop. Lahirlah anak-anak yang memiliki kebaikan, tapi dia juga kualitas egonya baik. Ya. Kemudian dia menjadi manusia yang juga percaya diri. Dia malah mempengaruhi teman, bukan dipengaruhi teman. Nah ini sedikit dialog ya ayah sekalian, bunda sekalian. Ketika ayah itu tiada, maka seringkali ke nilai-nilai kebaikan yang diajarkan oleh pada bunda itu pudar dengan begitu mudah. Karena dia tidak memiliki benteng diri yang cukup kuat. Benteng itu disediakan oleh ayahnya. Jadi, sebagaimana kita lihat di slide yang kedua, ketika ayah itu tiada, yang pertama pendidikan itu kemudian menjadi terlalu feminin. Pendidikan itu sangat diwarnai oleh nilai-nilai keperempuanan, nilai-nilai kebundaan. Ya, satu contoh tadi ya. Kalau yang namanya bunda membawa anaknya ke TK, dia akan berpesan pada guru TK-nya. Bu, tolong anak saya itu diajarkan bersosialisasi ya. Karena apa? Karena ciri perempuan itu adalah sosialisasi. Kan mereka jarang mengatakan, Bu, ajarkan dan kuatkan individuasi anak saya ya. Jarang. Karena bicara individuasi mah bicara ayah. Padahal belajar sosialisasi itu 7 tahun ke atas harusnya. Di bawah 7 tahun itu kuatkan dulu individualitasnya. Baru kemudian sesudah itu belajar tentang sosiabilitas. Nah begitu. Begitu juga tentang aspek pendidikan. Seorang ibu akan menekankan pada aspek akhlak. Sehingga kemudian seringkali yang disampaikan, tolong ajari anak kami akhlak. Tolong ajari anak kami akhlak. Nggak salah. Karena yang namanya ibu-ibu, yang namanya kaum perempuan, yang namanya kaum feminin, dia lebih banyak berbicara tentang nilai akhlak, nilai adab, nilai moral, dan sebagainya. Padahal dalam Islam, akhlak itu buah dari sebuah pohon. Ada yang lebih dulu daripada buah. Apa itu? Akal.
akar dulu bagus, baru dari akar itu tumbuh buah gitu. Tapi kan yang berorientasi pada penumbuhan akar alias iman, alias akidah, alias tauhid, itu ayahnya. Kalau yang namanya bunda, ya memang dia bicara tentang nilai-nilai akhlak. Buah dari sebuah pohon. Inilah yang menyebabkan belakangan pendidikan iman itu tanpa sadar telah menjadi anak tiri pendidikan. Hal yang penting dan terpenting dari ajaran Islam malah kemudian tanpa sadar ternomor dua kan, ternomor tiga kan, ternomor empat kan. Yang salah bukan bunda dong. Memang kecenderungan bunda seperti itu, lebih kepada nilai-nilai akhlak. Kalau bicara nilai iman mah ayah. Jadi pendidikan kita itu terlalu feminin. Kemudian ketika bunda yang mengatur segala pendidikan anak kita, ayah tak hadir, apa yang terjadi? Pendidikan juga terlalu lunak. Ya, lunak sekali. Padahal di antara tujuan pendidikan itu penempaan. Melahirkan anak tangguh, melahirkan anak mandiri. Melahirkan anak yang berdaya juang. Tapi pendidikan-pendidikan sekarang itu pendidikan yang sekolah ramah anak. Padahal kita juga butuh sekolah ramah masa depan anak. Jangan sampai sekarang terlalu ramah, masa depan jadi nggak ramah buat dia. Biarlah pendidikan itu sedikit menempa demi masa depan yang ramah buat dia. Karena pendidikan ini buat kepentingan masa depan anak, bukan buat kepentingan masa kini. Dikatakan dalam satu filosofi pendidikan, pendidikan ini bagaikan maraton. Sebagaimana orang yang pernah ikut maraton, kecepatan tertinggi itu adalah menjelang finish. Nanti di masa depan, bukan di masa kini. Dan memang yang berorientasi futuristik adalah seorang ayah. Sekarang muncul lagi sekolah bebas bully. Kayaknya ketakutan betul kita dengan bully ini. Dikit-dikit bully, dikit-dikit bully, dikit-dikit bully. Ada bully verbal. Seorang anak dibully secara verbal oleh temannya. Dia lapor ke ibunya. Ibunya nggak mau terima. Dia datangi sang anak itu. Langsung dimarah-marahi. Padahal ajaran Islam mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Mukmin itu bersaudara. Damaikan di antara saudaramu. Jika anakmu dengan temannya berantem, damaikan. Bukan malah intervensi. Ikut ngomelin anak orang. Begitu tidak siapnya. Orang tua sekarang, anaknya dibully. Suatu ketika ada sebuah SDIT di daerah Kalibata, Jakarta Selatan. Siswa kelas 2 SD terlalu berisik. Karena terlalu berisik disuruh keluar. Dan apa yang terjadi? Sang ibu langsung melaporkan guru dan kepala sekolah ke Komnas Anak. Hanya disuruh keluar. Karena sang anak terlalu berisik di dalam kelas. Nggak terima sang ibu. Langsung dilaporkan gurunya dan kepala sekolah. Lalu kemudian kepala sekolah meminta saya menjadi konsultan di SDIT tersebut. Sampai sekarang. Ada apa? Saya bilang. Ya kami dilaporkan. Siapa yang melaporkan? Orang tua. Kenapa nggak dihadapi aja? Saya bilang. Orang tuanya psikolog. Loh kalau psikolog kenapa? Saya bilang. Ibu kan dokter. Lulusan Amerika di bidang pendidikan. Kebetulan kepala sekolahnya dokter bidang pendidikan dari Amerika Serikat. Masa ibu takut sama seorang psikolog? Wah dia punya banyak teori-teori Ustadz.
Oh, jadi saya psikolog sesama psikolog mau diadu nih, saya bilang gitu. Ya Ustadz, agar Ustadz juga bisa memberikan pencerahan kepada orang tua ini. Nah, jadi nilai-nilai pendidikan itu benar-benar lunak. Sampai anak-anak kita tuh benar-benar nggak siap menghadapi masa depannya. Ayah bunda sekalian, mahasiswa kita saat ini adalah para remaja. Karena pendidikan itu terlalu lunak, mereka udah mahasiswa tapi masih berkualitas remaja. Remaja yang terjerumus dalam kehidupan orang dewasa. Dunia kemahasiswaan itu dunia orang dewasa, tapi mentalitas mereka masih remaja. Itulah pendidikan itu terlalu lunak. Makanya di beberapa sekolah saya katakan, yang benar adalah pendidikan ramah masa depan anak. Alhamdulillah sebuah sekolah alam di Kota Padang beberapa tahun lalu minta izin pada saya, Ustadz, izinkan kami di gerbang sekolah membuat tulisan selamat datang di sekolah ramah masa depan anak. Oh silakan Bu, saya bilang. SD itu ramah masa depan Bu, bukan ramah anak Bu. Cengeng anak kita nanti kalau SD kok ramah anak. Tapi memang pendidikan kita udah terlalu feminin, terlalu lunak. Ini yang terjadi. Kemudian yang ketiga, definisi kesolehan itu cenderung konservatif. Sekali lagi kita nggak bisa salahkan Bunda ya. Memang fitrahnya Bunda kayak begitu. Salah satu fitrahnya Bunda itu konservatif. Nggak bisa kita salahkan. Sehingga soleh itu amal ya, amal. Makanya ada amal soleh. Nggak ada akhlak soleh, nggak ada. Kalau akhlak itu akhlakul karimah namanya. Soleh itu karena dia amal, maka dia sifatnya amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Tapi karena terlalu dikuasai oleh para bunda, akibatnya apa? Cenderung sekarang nahi munkar amar ma'ruf. Takwa didefinisikan oleh ulama sebagai melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Cenderung sekarang takwa itu seolah-olah meninggalkan larangannya, melaksanakan perintahnya. Dibalik gitu loh. Kita itu diminta liyuhiqal haqqa yubtilal batil, menegakkan yang hak, menghancurkan yang batil. Bukan menghancurkan yang batil, menegakkan yang hak. Nggak boleh dibalik-balik. Ayah bunda sekalian, dan di antara ajaran Islam adalah kita diminta mengejar pahala, menekan dosa. Bukan menekan dosa, mengejar pahala. Kalau bunda yang menentukan orientasi pendidikan, bunda itu memang kecenderungannya adalah melahirkan anak-anak yang sedikit dosanya. Beda dengan ayah yang akan melahirkan anak-anak yang banyak pahalanya. Ini soal skala prioritas. Agama tidak boleh dibulak-balik. Apakah ada dalil yang mengatakan kalau dosa sedikit masuk surga? Kalau dosa banyak masuk neraka? Memang dalilnya ada kan? Enggak. Yang ada dalilnya adalah fa amma man sakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa madraka mahya narun hamiyah. Barang siapa yang berat timbangan pahalanya, dia mendapatkan tempat tinggal yang memuaskan di surga. Barang siapa yang sedikit pahalanya, dia itu masuk neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Api yang menyala-nyala. Nauzubillah min dzalik. Jadi untuk memasuki surga itu butuh pahala yang banyak. Bukan dosa yang sedikit. Sebaliknya masuk neraka itu karena pahalanya sedikit.
bukan karena dosanya banyak. Sebagaimana yang disampaikan dalam surah Al-Qari'ah. Nah, tapi kalau kemudian orientasi pendidikan itu sangat didominasi oleh seorang bunda, akibatnya memang begitu. Kemudian yang berikutnya ya yang keempat. Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia itu bilang, pendidikan itu asah, asih, asuh. Tapi begitu ayah itu tidak hadir, yang ada cuma asih dan asuh. Asahnya nggak ada. Padahal asah itu justru disebut duluan loh sama Ki Hajar Dewantoro. Yang namanya asah itu bergesek. Yang namanya diasah itu ya memang akan memercikkan api. Tapi asah itu di rumah tak dilakukan asah, di sekolah tak dilakukan asah. Tinggal asih dan asuh saja. Kita dapat mengerti lah. Bapak Ibu sekalian, bunda itu adalah pihak yang mengandung, yang melahirkan, yang menyusui, yang merawat, memelihara, yang mengasuh, yang mengobati, yang menyembuhkan. Wajar kalau seorang bunda itu cenderung menghindari pendidikan-pendidikan yang mengasah. Lebih ke asih dan asuhnya. Padahal asah ini tidak kalah pentingnya. Nah, lahirlah anak-anak yang tidak terasah. Tidak siap mengatasi kerasnya masa depan. Bukan salah bunda. Tapi pertanyaan besarnya adalah, bapaknya mana? Ayahnya mana? Sang raja tega itu mana? Nah gitu. Kemudian yang kelima yang tadi saya katakan, pendidikan yang ramah anak, tapi tak ramah masa depan anak. Ayah bunda, pendidikan ramah anak itu di bawah 7 tahun. 7 sampai 12 tahun itu pendidikan yang menempa. Sayyidina Ali berkata, sampai anakmu 7 tahun, jadikan dia raja. 7 sampai 12 tahun, jadikan dia tawanan. Bagaikan budak dan tawanan. Di atas 12 tahun, jadikan dia teman. Nah demikian. Gitu ya. Nah sayangnya, pendidikan-pendidikan yang menjadikan sang anak menjadi tawanan, terutama di usia SD ya, pendidikan yang menempa tidak ada. Akibatnya dia nggak siap menghadapi masa depan. Dia nggak punya daya juang. Dia nggak punya daya taruh. Saya pernah berceramah di depan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Indonesia ya. Pertama saya katakan, tolonglah undang-undang perlindungan anak itu digantilah. Pertama tolong bedakan ya. Sampai 7 tahun anak itu sebagai anak. Tapi 7 sampai 12 tahun itu anak itu sebagai calon orang dewasa. Yang kedua, perlindungan itu tidak selalu bermakna proteksi. Perlindungan itu bisa bermakna covering, bisa bermakna support, bisa bermakna planning, persiapan, dan sebagainya. Nah gitu. Dan kemudian yang tentang hak anak itu bukan sekedar hak untuk disayang, hak untuk dimanja, hak untuk makan, hak untuk punya pakaian, hak untuk pendidikan. Tapi ada hak anak yang lain, hak untuk tangguh, hak untuk dewasa, hak untuk berdaya juang, hak untuk akil balik. Bayangkan sekarang lahir generasi yang baliknya makin cepat, tapi akilnya makin terlambat. Sekarang umur 9 tahun sudah balik. Akilnya kapan? 27 baru akil sekarang. Tahun 2035 diperkirakan. Bahkan usia balik itu 7 tahun sudah balik. Akil itu baru terjadi di umur 30 tahun 2035.
terjadi kesenjangan antara dewasa mental dengan dewasa fisik yang terlalu lebar. Dewasa fisiknya makin cepat, dewasa mentalnya makin terlambat. Karena pendidikan itu tidak menempa, tidak membentuk, tidak mendewasakan. Ayahnya tak hadir. Lalu yang terakhir kemudian pendidikan yang protektif namun tidak progresif. Diproteksi saja. Tapi progresnya nggak ada. Karena penuh dengan ketakutan. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Slide yang kedua. Di slide yang ketiga, mohon maaf. Sebenarnya seberapa besar sih peran ayah dalam pendidikan anak? Tadi saya sudah mengatakan, pertama, hampir semua tokoh pendidikan anak dalam Al-Quran itu laki-laki. Luqmanul Hakim itu laki-laki. Ibrahim itu laki-laki. Imran itu laki-laki. Yakub itu laki-laki. Zakaria itu laki-laki. Hanya ada satu tokoh pendidikan anak yang sebut dalam Al-Quran itu perempuan, yaitu Maryam. Ibunda dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Cuman dia yang disebut. Sisanya laki-laki kok. Mari kita sadari. Yang kedua, mari kita sadari juga. Ada 17 rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak. 14 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak itu, pelakunya adalah ayahnya. Para bunda, kalau ayahnya hari ini nggak hadir, tolong sampaikan ya. 14 dari 17 rangkaian ayat dalam Al-Quran tentang pendidikan anak, pelakunya adalah ayahnya. 2 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak, pelakunya adalah ibunya. Dan 1 dari 17 rangkaian ayat tentang pendidikan anak, pelakunya adalah kedua-duanya. Alias 85% ayat-ayat Allah tentang pendidikan anak itu dilakoni oleh sang ayah. Nggak tanggung-tanggung. 85%. Makanya dalam satu hadis yang sangat terkenal, Rasulullah mengingatkan, Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa'abawahu. Ya, saya ingatkan lagi ya, fa'abawahu. Yuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajisanihi. Setiap anak terlahir dalam fitrah. Abawanya, abinya, bapaknya, buyanya, abahnya. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yang disebut di hadis ini abawahu. Abahnya, bapaknya. Hadis ini memang juga bisa bermakna ibunya, tapi titik tekannya pada bapak. Wahai para ayah, di dunia kita bisa menyalah-nyalahkan bunda. Kenapa anak kita minum minuman keras? Kenapa anak kita hamil di luar nikah? Kenapa anak kita pakai narkoba? Kenapa anak kita tawuran? Di dunia bisa kita tuding-tuding bunda. Tapi di akhirat nanti, semua pertanyaan itu diajukan kepada bapak. Karena yang akan memberikan laporan pertanggungjawaban tentang pendidikan anak di akhirat kelak adalah ayah. Ibunya nggak ditanya kok sama sekali. Sama sekali ibunya nggak ditanya. Karena anak itu anak bapaknya, jangan lupa. Dia dinasabkan kepada bapaknya. Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu semuanya memang kepada sang bapak. Dan di akhirat pun memang manusia itu bakalan menyalahkan bapaknya. Allah bertanya, kenapa kalian durhaka? Manusia akan menjawab, natabi'u aba'ana, kami durhaka karena kami mengikuti ajaran dan perangai bapak-bapak kami. Sehingga dalam satu hadis riwayat Hakim dan Tabrani, Rasulullah bersabda, sejengkal anak kita keluar rumah, anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ayahnya lebih dekat dengan pintu jahanam. Ayah kok yang disebut, bunda itu nggak disebut-sebut. Nggak ada hadis yang berbunyi
Sejengkal anak gadis kita keluar rumah tak menutup aurat, sejengkal pula ibunya lebih dekat dengan neraka jahanam. Nggak ada. Yang ada itu ayah. Nah, gitu. Ya. Inilah yang harus kita sadari. Dan doa anak soleh itu hanya akan diberikan kepada orang tua yang mendidiknya. Kalau ayah tak turut mendidik anak, dia terancam tak mendapatkan doa anak soleh itu. Mari kita ingat, doa anak soleh itu diberikan kepada orang tua yang mendidiknya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya, rabbaya telah mendidik kami. Rabbaya rubu, rabbaya tarbiyah. Karena keduanya telah mendidik aku di masa kecil. Jadi di situ peran ayah. Luar biasa. Nah, kemudian berikutnya kita pindah ke slide yang keempat. Jadi dicari seorang ayah yang kembali berperan seperti Luqmanul Hakim. Tahun 2006, saya menghadapi kasus yang luar biasa berat. Seorang ibu membunuh 3 orang anak laki-lakinya. Lalu ketika kami ketahanan, kami bertanya, kenapa ibu tega membunuh 3 orang anak ibu? Dia mengatakan, aku tak sanggup mendidik anak soleh sendirian di era jahiliyah modern ini. Kalau ayahnya nggak ikut. Dan ternyata memang betul peran ayah itu besar. Lelaki Luqmanul Hakim itu pertama adalah ya di slide yang keempat, silahkan kita lihat. Dia adalah seorang pemberi arah. Seorang pemberi arah. Memberikan filosofi, visi, misi, strategi. Seorang yang menentukan haluan pendidikan. Yang memberikan kompas pendidikan. Ayah jangan khawatir ayah ya. Ayah nggak kemudian jadi sibuk mendidik anak kok. Sampai nggak sempat cari nafkah. Enggak. Yang sibuk itu tetap bundanya. Yang sibuk itu tetap ibu. Tetapi yang memberikan arah, yang memberikan orientasi, haluan, kompas, itu sang ayah. Yang menetapkan visi, misi, filosofi, dan strategi pendidikan anak kita di rumah itu ayahnya. Sehingga dengan demikian, bunda itu mengerti mau dididik kayak gimana anak kita, karena ayahnya sudah memberikan arah. Kalau ayah mengatakan, Bu, anak kita itu ikan. Nah, bunda kan jelas nanti dia akan diajarkan berenang. Agar dia bisa berenang ke Pulau Sentosa. Ayahnya bilang, Bu, anak kita itu kuda loh. Nah kan jelas bundanya akan mendidiknya berlari. Berlari menuju negeri impian. Karena kuda. Ayahnya bilang, Bu, anak kita itu burung loh. Kan jelas bagi bunda. Kalau burung akan diajari terbang. Terbang menuju bintang yang tinggi. Nah gitu ya. Jadi lelaki Luqmanul Hakim itu lelaki yang melahirkan arah pendidikan yang akan menetapkan DNA keluarga, jati diri keluarga, visi misi keluarga. Jadi tugas ayah itu tugas strategis, bukan tugas harian ya. Harian mendidik anak itu ada bunda sudah. Bunda itu tugas hariannya mendidik anak. Tapi mau dibawa kemana pendidikan anak itu, ayah yang akan menetapkannya. Yang kedua, menjadi penanggung jawab. Ya. Ayah itu sang penanggung jawab. Ibaratnya, guru udah ada, tapi kepala sekolahnya mana? Guru udah ada, tapi kurikulumnya mana? Bahan bangunan ada,
desain arsitekturnya mana? Bahan-bahan pembuat kue udah ada, tapi resepnya mana? Jadi peran ayah tuh ini sudah ada nada do re mi fa sol la si do. Ya. Tapi arrangementnya gimana? Mau lagu apa yang akan mau dibikin dengan 7 nada itu? Kalau Bunda menyediakan 7 nada, ayah yang akan menetapkan mau menjadi lagu apa dia. Bunda menyiapkan 26 huruf. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sampai Z. Tapi akan membuat kata apa, kalimat apa, alinea apa, tulisan apa, buku apa, itu ayah yang menentukan. Kalau enggak cuma berhenti di huruf loh. Tapi huruf nggak pernah berubah menjadi kata, kata nggak berubah jadi kalimat, kalimat nggak berubah jadi alinea, alinea tidak berubah jadi tulisan, tulisan nggak berubah jadi buku, cuma 26 huruf aja. Itu kalau ayah tak hadir. Nah, begitu. Kemudian ayah sebagai konsultan Bunda. Bunda dalam kesehariannya berada dalam kerumitan, kepusingan, keletihan, rutinitas yang membosankan. Dia butuh konsultan. Sebagaimana di perusahaan, banyak orang cerdas-cerdas. Tapi dalam rutinitas mereka butuh orang lain, orang luar yang bisa melihat masalah secara lebih jelas. Yang bisa memberikan rekomendasi untuk pekerjaan yang lebih baik. Bunda di rumah juga sama. Dia butuh konsultan. Butuh sang ayah. Ayah yang justru karena dia tidak terlalu sering berinteraksi, ayah yang tidak terlalu intens, sehingga ayah itu bisa melihat dalam perspektif yang lebih luas. Kayak orang nonton bola di stadion gitu. Sehingga dia bisa jadi konsultan. Kemudian sang ayah ini adalah seorang pendidik keimanan. Mari ayah tidak lupa ya, ketika anak kita lahir, ayah yang membisikkan ke telinga kanan sang anak nilai-nilai keimanan dalam lantunan azan. Itu saja sudah menjadi indikasi yang akan mendidik iman pada anak itu bapaknya. Diazankan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya ya. Nah, demikian. Jadi pendidikan keimanan itu ayah. Iman itu konfrontatif. Nggak cocok memang Bunda mengajarkan iman, nggak cocok. Karena iman itu konfrontatif. Benar, salah, hak, batil, hitam, putih. Iman kafir. Allah tagut. Karena sifat iman itu konfrontatif, maka yang cocok mengajarkannya adalah ayah. Iman nggak boleh diajarkan dengan cerewet, dengan nyinyir, nggak boleh. Makin dicereweti, makin lari orang dari iman. Sementara Bunda, itu Allah ciptakan tuh cerewet. Untuk tujuan-tujuan yang lain yang juga nggak kalah pentingnya. Yaitu apa? Misalnya pendidikan akhlak itu butuh kecerewetan, butuh kenyinyiran. Maka kemudian Bunda lebih berorientasi pada pendidikan akhlak. Tapi ayah pada pendidikan iman. Nah gitu. Ya.